Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, balik lagi di Ngobrol. Edisi sangat spesial sekali. Ketemu lagi dengan kakak yang udah, setahun udah ketemu ah. Ada 1 tahun. Setahun ekstrim luar biasa. Tepuk tangan buat Ancep. Luar biasa. Serius ah setahun? Setahun. Gagah, sakitunya. Jadi teman-teman, Ngobrol pada hari ini dengan Ancep disponsori oleh Keripik Singkong Mang Mimin. Luar biasa. Dan ini untuk sponsor kita, ini untuk guest star kita, luar biasa. Ini formalitas sih, karena di belakang pasti dikasih gitu. Jadi terima kasih. Oke, luar biasa. Kita simpan terlebih dahulu. Buat Keripik Singkong Mang Mimin, luar biasa, terima kasih. Sangat luar biasa. Ya, jadi nanti link pembelian bisa teman-teman dapatkan di kolom deskripsi, luar biasa. Kita sambil santai ya. Jadi teman-teman, saya mau cerita dulu ya. 2000 berapa? 19 lah, 19-an. 2019. Ada kata Aroni, kita mau ada teman yang mau belajar hipno pada waktu itu. Dan alhamdulillah saya pertama ketemu dengan Ancep. 2019, kemudian belajar hipno, NLP juga ya? NLP juga. Dan beberapa sering ketemu, malah juga pernah nginep di Cisitu. Dan Ancep juga pernah main ke Ciomas, luar biasa sekali. Dan alhamdulillah hingga sampai sekarang. Jadi kurang lebih setahun ya. Setahun luar biasa. Dan sekarang Ancep lagi menyelesaikan studi disertasi S3, luar biasa. Tepuk tangan buat Ancep. Semoga segera beres ya. Amin, amin. Biar regreg, biar jongjon gitulah, luar biasa. Hari ini kita mau ngapain loh, Wak? Nah, kita ngobrol santai. Asik, luar biasa. Jadi hari ini kita akan ngobrol jauh lebih panjang. Jadi kan ini teman-teman, Ancep ini salah satu founder dari Sambung Rasa. Jadi channel YouTube yang membahas tentang apa? Ya, di antaranya tentang mistis dan juga tentang wisata juga. Itu. Luar biasa. Jadi apa ya? Di channel Sambung Rasa teman-teman, linknya nanti disantumkan di bawah ya. Ya, jadi kemarin teh mau ngajak collab, cuman kan Sambung Rasa timnya banyak ya, lebih dari 1 orang. Jadi ketika collab yuk, gak bisa, banyak yang kegiatan ini. Padahal mah tadinya Langga bukan dengan total semua loh, hanya dengan dan alhamdulillah pada hari ini berkenan bisa main ke Langga lagi ya, walaupun bosan sebetulnya mah. Jadi kita sekarang ada di Gang Ita, di halaman depan. Jadi memang kita banyak spot untuk bisa tag video, jadi santai-santai aja. Kita nah gitu sih ya. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat Ancep. Teman-teman, tadi kita rencananya mau buat semacam mistis ya. Yalah, acara seperti itulah, persiapan prepare tempat ke Gunung Kunci. Nah, pada waktu itu kita udah niatnya seperti itu ya. Mohon maaf, bukan kurang bagus, memang kita nggak tahu ya. Pas datang ke Gunung Kunci, ketemu dengan Teh Nani, kemudian Teh Nina, mohon maaf, dengan Teh Nina yang memang notabene-nya Batur Salembur, orang Jingkang. Kemudian disuruh kantor buat segala rupanya lah. Ya Allah Gusti. Oke, terima kasih ya, luar biasa. Nah gitu. Ketemu dengan Wais, kebetulan saya kan di Tahura. Mau ketemu dengan Wais, juga dengan Bu Popi juga, ketemu dengan Bu Meme ya. Kita mau nyampein bahwa kita mau buat mau seperti itulah gitunya, mau seperti mistis-mistis di TV lah. Cuman kata beliau, kata teman-teman dari Tahura, sebetulnya mah oke-oke aja, cuman mungkin harus diperhatikan kan untuk zaman sekarang itu malah memberi kesan yang kurang bagus ya. Jadi kalau misalnya Gunung Kunci dibuat untuk hal-hal seperti itu, apa sih namanya? Mungkin akan ada ya efek-efek yang negatif. Yang juga, negatif. gitu. Jadi daripada dibanding dengan positif, malah justru negatifnya ya, malah cenderungnya ke negatifnya. Plus juga teman-teman ya, sebagai informasi buat teman-teman semua, kalau teman-teman mau buat video di Gunung Kunci khususnya udah memang disarankan pada siang hari karena nggak diizinkan untuk malam hari. Kecuali kalau memang ada persetujuan lebih jauh lagi dengan pihak dari Tahuranya, teman-teman harus pertama kan bayar tiket untuk masuk ke kawasan
ke Gunung Kuncinya. Ke Tahura Gunung Kuncinya dan bayar sebesar Rp50.000 untuk kalau kita izin untuk buat video ya, video YouTube. Kalau untuk stasiun TV dengan komersil yang lebih, ya maksudnya stasiun TV lah, itu harga 1 juta ya, 1 juta. Jadi itu sebagai termasuk buat teman-teman semua untuk mengikuti prosedur yang ada. Jadi silakan hubungi para petugas dan juga untuk ke Gunung Tahura. Jadi teman-teman kita bangun sama-sama Tahura sebagai bagian dari kita juga. Nah jadi kita ngobrol tadi lebih panjang tentang sebenarnya mistis semua ya. Jadi mistis semua dalam artian diedukasi utamanya oleh Bu Popi ya. Oleh Bu Popi bahwa istilahnya mah Gunung Kunci tong dijadikan nangarannya ya. Jangan diperbesar efek negatifnya gitu. Jangan tong ditudingkan. Jangan ditudingkan, jangan disaga sesuatu itu karena penunggu Gunung Kunci. Jadi kan Abu Popi tadi luar biasa sekali ngobrol, cuman sayangnya belum mau untuk tampil di TV, belum mau untuk tampil di YouTube, tapi segera ya Bu ya, nanti kita buat video bareng-bareng collab. Jadi beliau menyampaikan bahwa istilah nama Gunung Kunci sebut saja ada ya, karena kan nggak di Gunung Kunci juga, di rumah pun ada, di mana-mana pun ada. Cuman kan mungkin pada saat itu diondang, dipaksa diondang, kemudian juga ada yang memang seliwat. Dan diakukan itu adalah bagian dari penghuni Gunung Kunci. Jadi otomatis orang-orang mengukur bahwa di Gunung Kunci ada hal yang seperti itu berarti ya. Jadi mohon untuk lebih bijak dan waspada karena kita tidak menutup kemungkinan banyak celah untuk berbuat untuk menyelewengkan yang ada di Gunung Kunci. Jadi mohon kepada teman-teman semua, utamanya kepada para YouTuber Sumedang untuk lebih bijak dalam menggunakan fasilitas umum ya, utamanya di Gunung Kunci. Jadi kita bangun Gunung Kunci menjadi salah satu destinasi wisata yang aman dan nyaman, khususnya di Kabupaten Sumedang, luar biasa. Jadi buat Wais, untuk Bu Popi, Bu Meme, Teh Nina, dan teman-teman di Tahura, terima kasih luar biasa. Jadi next kita ke depannya ya, kita juga akan di sana. Cuman untuk sekarang kita di sini saja dulu. Luar biasa. Hari ini kita ngobrolkan apa itu sambung rasa loh, karena kenapa nggak menggunakan encep Iman, encep apa? Iman Hades Senar ya? Ya, kenapa nggak menggunakan nama sendiri? Oh, karena padahal kan semua total yang biayain gitu. Ya, itu sih nggak semua yang biayain. Oke. Jadi itu memang bareng-bareng lah, bareng-bareng. Cuma kan setiap anggota pasti ada kekurangan dan ada kelebihan. Jadi bagaimanapun ya kita harus saling melengkapi. Jadi saling melengkapi seperti luar itu. Biasa. Itu sambung rasa berapa orang sih ya? Total semua anggota dan teman-teman tim? Ya kalau tergabung di grup WhatsApp sambung rasa pernah ikut mungkin ya kumpulan sekitar 12. Banyak. Tapi juga, kita juga ada anggota dari eksternal juga. Oh, yang dilibatkan juga. Yang dilibatkan luar juga. Biasa. Jadi teman-teman nanti bisa lihat bagaimana video-video sambung rasa. Cuman sedihnya itu adalah audio. Kamera it's okay gitu, cuman audio audio gitu dah. Jadi kamera di mana, gambar mana, audio di mana. Tapi segera ya. Segera ada pembaharuan karena kan luar biasanya Ancap itu adalah selalu berjalan walaupun bertahap. Artinya sedikit-sedikit tapi maju. Luar biasa, tepuk tangan buat Ancap. Luar biasa. What the next, setelah sambung rasa apa yang akan diperbaharui dan perbaiki ya? Atau gini, awal mula sambung rasa? Ya, awal mula sambung rasa dari grup anggota yang ingin berlatih olahraga pernapasan sebenarnya itu. Olahraga pernapasan tersebut ya sambil minum kesini ya semakin ada banyak yang peminat gitu kan, peminatnya. Kemudian ya kita membentuk komunitas tersendiri gitu kan. Dan diberi nama Sambung Rasa. Ya, diberi nama itu Sambung Rasa. Sambung Rasa itu seperti halnya kita itu intuisi. Intuisi itu pikiran di luar kesadaran kita gitu kan, yang sudah terjalin mungkin sejak lama, tapi dimanapun anggota itu berada, ya tetap kita itu ya harus menyambungkan rasa kita. Meskipun jauh di Kalimantan, jauh di Irian, tapi rasa kebersamaan kita harus tetap terikat gitu. Oke, luar biasa. Itu makna dari Sambung Rasa ya. Berarti sejak kapan loh channel Sambung Rasa ada itu? Ya sejak kira-kira itu 1 tahun kemarin lah, sekitar banyak bulan
Juni berarti setahun lebih ya, lebih sedikit. 2019-an kalau nggak salah itu. Luar biasa. Duluan Sambung Rasa, duluan kita belajar bareng-bareng hipno, Wak? Ya kalau masalah duluan ya duluan kita belajar bareng hipno. Oh berarti beda sedikit ya, luar biasa. Jadi teman-teman, Ansep kemarin belajar hipno dan juga Langga Kira waktu itu kan Ansep juga pernah ngobrol. Buat video. Langga Kira ecek-ecek gitu nya. Heureuy gitu nya. Ai pas lihat di channelna, udah 1.500 ya. 1.500 subscriber, udah hampir 4.000 jam lebih ya? Belum. Masih 2.700-an. Oh ya Allah, Gusti. 2.100 jam. 2.500-an. 2.700 jam tonton. Luar biasa, berarti hampir 3.000 ya? Hampir 3.000 jam tayang. Langga baru 160-an. Ya Allah, Gusti. Jadi sedikit jauh lumayan. Tapi kita bertahap ya, sedikit demi sedikit. Dan alhamdulillah hari ini Ansep berkenan untuk dipansoskan karena Langga ikut nebeng dengan beliau yang notabene-nya jauh dari jumlah apapun. Alhamdulillah Ansep berkenan untuk bisa ngobrol pada hari ini. Gini loh, dulu itu kita pernah ngobrolnya mungkin sedikit lebih panjang ya. Sampai juga Langga kan pernah nginep juga di Cisitu. Tapi sebetulnya itu siapa sih ya kalau boleh Langga tahu? Karena pasti banyak hal yang Langga sendiri nggak tahu lah dari Ansep itu. Ya, sama bukan siapa-siapa. Asik, luar biasa. Masih manusia biasa lah, banyak belajar. Asik. Karena ya sesuatu itu ya diperoleh dari belajar gitu. Kalau kita itu tidak belajar ya kita bukan siapa-siapa. Luar biasa. Jadi walaupun kita bukan siapa-siapa, belajarlah karena kita pasti bakal jadi siapa-siapa. Betul. Luar biasa. Teman-teman gini loh. Kalau kita mengejar pendidikan ya, artinya kan mungkin ya ada yang udah cukup aja di level SMA atau S1. Mungkin juga S1 atau mungkin S2 atau mungkin juga SMP dan lain semacamnya. Tapi Ansep dengan kesibukan beliau dengan hal-hal yang menurut asa terlalu asa kumahanya lamun urang asa malas gitunya. Tapi beliau luar biasa sekali, berani dan mau melanjutkan sampai ke jenjang S3. Luar biasa, tepuk tangan buat Ansep. Karena teman-temannya perlu kita ketahuinya di luar sana mungkin ada yang secara finansial lebih mampu ya, ada ya. Tapi secara mau mereka kurang untuk mengejar pendidikan. Jadi istilahnya mah ya kita bukan belajar aku mah istilahnya mah ya. Jadi kan ya harus nama kan lebih lama udagan modal mereka lebih mampunya. Pasti ya. Tapi mereka kurang mau dan luar biasanya Ansep meluangkan waktu lebih lama lagi untuk belajar di S3 yang notabene-nya berarti nanti jadi dokter ya. Amin. Luar biasa jadi dokter. Amin, bismillah. Karena sekarang mau sidang juga, lagi pengajuan izin penelitian, luar biasa. Segera untuk bereskan lah biar lebih jongjong, biar lebih santai lagi. Kenapa berani ngambil S3? Yang notabene-nya mungkin ya Langga kan mohon maaf kurang tahu. Secara finansial itu kan biaya gede ya, hampir bahkan mungkin lebih mengimbangi S1, S2 berarti kalau digabungkan mungkin. Betul, pasti. Lebih mahal. Waktu lebih banyak tergerus mungkin ya. Dengan notabene-nya, dengan usia-usia muda lebih enak main dulu, apa dulu gitu. Itu apa yang membuat berani untuk belajar lagi ya? Ya karena kita itu selalu melibatkan Allah dalam setiap kehidupan kita. Nah, mungkin luar biasa. Allah itu sedang menguji kita gitu kan. Ujian itu ya bisa datang dari pendidikan kita gitu kan. Ya bisa datang juga mungkin ya dari pekerjaan. Nah, jadi kita itu mungkin ya termasuk saya sendiri itu ya sedang diuji dari pekerjaan dan dari pendidikan. Ya tujuannya mungkin supaya kita itu menjadi lebih orang yang bermanfaat dari segi pengalaman, dan dari segi pendidikan, dan dari segi juga pergaulan gitu. Oke. Jadi dengan kita melengkapi gelar bukan melengkapi ya, karena belajar itu kebutuhan. Dengan kita meningkatkan kemauan kita dalam belajar, berarti kebutuhan akan pengetahuan dan juga relasi semakin bertambah berarti ya. Betul ya. Oke, luar biasa. Kalau boleh Langga tahu tantangan apa aja yang hadapi ketika belajar menjadi seorang S3 mungkin ya? Ya mungkin kalau faktor biaya pasti lah. Karena faktor biaya itu ya lumayan tinggi gitu kan. Dalam setiap aktivitas, dalam setiap ya pendidikan pasti perlu yang namanya biaya.
Terutama kalau yang kita tuju ya jauh gitu kan. Pasti kita butuh ongkos. Pasti juga ya butuh biaya untuk kuliah juga. Tapi kalau kita selalu libatkan Allah gitu kan, selalu beribadah, berdoa dan kita itu belajar sungguh-sungguh ya, insya Allah lah setiap ujian, tantangan maupun hambatan ya pasti akan ada kemudahan. Ada kemudahan itu. Luar biasa. Ya, termasuk mungkin dalam usaha YouTube gitu kan. Dalam YouTube juga ya pasti juga ada tantangan, ada hambatan dan juga mungkin kita juga ada keluar yang namanya biaya. Seperti tadi kalau kita ke Gunung Kunci untuk kita itu memvideo gitu kan, Gunung Kunci untuk dijadikan sebuah konten channel di YouTube gitu kan, sebuah video di channel YouTube kita itu perlu juga biaya. Biaya juga, di samping biaya mungkin tadi itu bayar ke loket Gunung Kunci gitu kan. Ya kita juga nanti itu ada biaya mungkin upload, ya kuota juga. Kuota pasti gitu kan. Jadi apapun yang ada itu kita itu butuh pengorbanan dulu. Betul. Ada hal yang sebut saja kita tumbalkan berarti ya. Ada beberapa hal yang memang bisa kita sebut saja tumbalkan agar kita bisa mencapai tujuan. Luar biasa. Tapi menyimak dari semua hal itu sebetulnya apa hal yang berkesan dari ketika kita kan tadi udah bicara pendidikan ya, kita sekarang ke YouTube. Menurut apa tantangan terbesar seorang YouTuber? Tantangan terbesar ya pasti kalau masalah tim gitu kan. Ya tim itu ya kita itu memang perlu juga biaya gitu kan. Terutama ya kalau naik mobil ya kita perlu ongkos gitu kan. Ya kadang-kadang mungkin ada yang masih kurang gitu dari kadang-kadang lah kita itu kan patungan. Ya mungkin ada yang lebih dari kita, ada yang kurang dari kita. Nah, tentu kita harus saling memahami seperti itu. Dan juga kondisi kita, kalau soal mistis itu kan, tadi perlu kita itu perizinan yang lebih lengkap. Ya, harus banyak prosedur ya. Harus banyak prosedur gitu kan, terutama di tempat-tempat yang resmi. Ya. Plus juga istilahnya kan gini loh teman-teman ya, kalau kita berbicara tentang konten misteri ya, konten horor, misteri dan semacamnya kan kita resikonya ekstrim loh. Ekstrim betul. Karena kita berhubungan dengan sesuatu. Jadi gini loh, kemarin kan Langga pernah ngobrol ya dengan Ustadz Dito. Dia sebagai seorang peruqyah juga. Jadi kan gini loh, Langga kan pernah bilang bahwa lamun Langga ya gelut jeung saha gitunya, jeung jelema gitunya. Kan leungeun katempo, sukuna katempo. Betul. Sirahna katempo. Jadi masana batur nyerang teh orang bisa antisipasi, tapi dalam orang berhadapan dengan makhluk yang kasat mata, nangkisna kumaha, lompatna orang kudu kumaha, menyikapina orang kudu kumaha, kan itu semua tantangan besar loh. Betul ya. Tapi itu pernah nggak sampai kejadian hal yang tidak diharapkan? Ya, paling parah pernah sampai seperti apa? Ya kalau hal yang tidak diharapkan ya pasti ya kita itu takutnya itu ya ada di luar kendali kita gitu kan. Nah, contohnya ya orang yang kita masuki gitu yang dilakukan yang sebagai mediator kita itu ya bergerak ke arah mana saja, tidak bisa mengendalikan diri gitu kan. Seperti itu. Dan terutama ya yang lebih bahayanya lagi ya sesudah dari tempat kemudian pulang ke rumah terjadi yang tadi kesurupan itu kan. Oh ya. Ada yang ikut mungkin. Ada yang ikut. Jadi kan tadi diwanti-wanti sama Wais dengan lamun balik kade dengan tunda heula tadi mau balik ingat siap Wak. Tapi itu berarti kan kita berhubungan dengan energi yang notabene-nya mungkin saja dia mau kenalan dan bahkan juga dia mau tahu rumah kita ya. Nah, betul seperti itu. Riskannya seperti itu. Tapi itu sampai saat ini kejadian yang paling menyeramkan selama buat YouTube Sambung Rasa apa? Ya pernah kita itu di Sirah Cipaku ya. Sirah Cipaku di mana? Sirah Cipaku di daerah Kecamatan Situ di Dusun Anggerang, Desa Cinangsi. Oh berarti ya itu daerah ya situ ya. Di situ juga kan ada mungkin situs petilasan daripada Prabu Siliwangi di situ tuh. Terus yang warna putih. Atau yang Subali, kemudian ada yang namanya di situ itu ya satu lagi kesepuhan dari Desa Cinangsi, Au Muharram gitu kan. Ya ketika kita lakukan syuting di sana ya ada sekelebat yang namanya mungkin seperti hanya penampakan gitu. Oke. Penampakan diri sekejap gitu. Tapi gini loh, apakah benar pocong itu seperti itu?
Ya kalau pocong seperti itu ya itu tergantung daripada mungkin interpretasi atau gambar dari pemikiran manusia tersendiri. Gitu. Oh, berarti setiap orang bisa menerjemahkan itu pocong itu bukan? Ya gitu. Seperti halnya kan lampir ada di Cina gitu kan. Nah apakah di kita itu ada lampir atau tidak gitu kan? Kan nggak ada ya? Ya pasti kan di kita itu tidak ada lampir, adanya pocong gitu, atau kuntilanak gitu. Oke. Berarti di Cina juga nggak ada pocong, nggak ada kuntilanak karena ketakutan mereka itu bukan pocong kuntilanak berarti ya? Ya tapi vampir mungkin itu. Model di kita kan kalau misalnya ya Dracula kan aneh ya? Ya aneh itu. Jadi ya tergantung interpretasi atau gambaran pikiran bawah sadar kita. Oke, luar biasa. Kalau kita takut terhadap sesuatu, terhadap pocong, terhadap sosok nenek-nenek, pasti ya akan muncul karena ketakutan yang berlebihan akan menghasilkan yang namanya gambaran dari pemikiran kita yang tampak nanti itu di tempat tersebut. Yang di tempat tersebut ya. Luar biasa. Jadi mungkin nggak selama ini sebetulnya kita menakuti diri sendiri. Kalau yang namanya menakuti diri sendiri. Keinjak Oh keinjak. Ya jadi ketarik. Mohon maaf ya teman-teman, ada keresak-keresak sedikit. Kalau juga sekarang lagi adzan asar, sedikit kita jeda dulu, mohon maaf. Oke, luar biasa. Lanjut, Tak. Ya, kalau yang nama tadi apa? Ketakutan. Itu tadi nama ngatin. Kalau yang nama gini, gambaran. Jadi istilahnya mah kita sebenarnya menakuti diri sendiri loh, Pak. Betul nggak bahwa manusia itu menakuti diri sendiri sebetulnya mah? Ya, bisa terjadi. Dengan mistis. Hal seperti itu bisa terjadi gitu kan. Karena sesuatu itu terjadi apa yang kita pikirkan, terutama yang kita pikirkan itu secara berlebihan. Nah, itu akan menjadi sebuah kenyataan. Ya memang masalah hal-hal gaib itu juga memang ada. Tadi juga kan dibahas mengenai di waktu di Gunung Kunci ada dibahas juga mengenai ya ada sosok penjaga kita, mungkin juga ada mungkin yang istilahnya itu suka muja-muja tempat itu kan, tempat-tempat atau ya pesugihan ke anak kecil seperti itu gitu kan. Ya pasti ya ada gitu kan. Hal yang seperti itu gitu kan. Oke, luar biasa. Jadi teman-teman tadi itu kita berbagi cerita dengan Bu Popi namanya dari Tahura juga. Beliau menyampaikan bahwa yang namanya anak kecil, namanya sebutnya teh aku tuyul nya nulu lompatan anu kadang ku orang anggap eta teh budak biasa gitu nya, padahal memang itu bukan manusia biasa gitu tah. Itu ada loh ceritana yang notabene sebetulnya antara percaya tak percayanya, cuman itu hal yang ekstrim sekali yang semoga nggak terjadi dengan kita karena ya Allah Gusti asa kumaha gitu tah. Ya berarti bukan berarti kita takutnya, cuman kita lebih kepada waspada. Karena nu kitu mah nyerangna ekstrimnya. Pastilah. Lamun teu ka urangnya ka keluarga, mun teu ka keluarganya istilahna mah ada hal yang pasti rugi dalam diri kita sendiri dan itu ekstrim sekali. Luar biasa. Luar biasa. Minum, Mak. Keren. Jadi teman-teman harap waspada bahwa setiap hal yang berkaitan dalam hidup kita sebetulnya mah hanya perlu kita dijadikan pembelajaran seperti itu. Kun we ku Kak. Oke. Jadi teman-teman itu merupakan gambaran sederhana ya. Jadi kan mengenai cerita-cerita cerita-cerita mistisnya mungkin nanti next time kita semoga bisa ngobrol dengan Ibu Popi. Ya, jadi kan beliau banyak cerita sekali tadi juga Langga sampai merinding loh, Pak. Semudah itu terjadi hal-hal yang memang notabene-nya ada. Dan itu bukan hanya terjadi di tempat-tempat yang umum ya, tempat-tempat rumah pun itu bisa ada. Jadi dimanapun itu pasti ada. Apalagi hal-hal yang notabene-nya dikenyang ya istilah nama, dipaksa datang gitu, itu juga ada. Jadi itu merupakan suatu hal yang perlu kita waspadai bersama. Amazing loh, Pak.
Pernah menghadapi kejadian seperti itu lah? Ya, kalau menghadapi hal seperti itu ya pasti selalu ada gitu kan. Pasti ada. Di mana-mana juga ya tergantung daripada kita menyikapinya. Betul. Luar biasa. Amazing sekali. Jadi jangan kita itu seperti peribahasa dalam bahasa Sunda, ulah kabobodot tenjau kasamaran rasa. Asik. Ya. Itu bahasa dari Ibu Popi dan itu diterjemahkan kembali oleh Ancep, luar biasa. Itu artinya apa loh? Langga sendiri agak gagu loh, itu susah banget loh mengartikan dari babasaan itu. Kabobodot tenjau teh katingal nama kasep. Gitu. Asik. Tapi yang mesti dirasakan mana ada kieu gitu rasana teh dan seperti ya jangan sampai kita itu tertipu oleh penglihatan kita gitu kan. Tapi harus mampu kita itu terasa oleh kita itu hal-hal tersebut gitu. Luar biasa. Tahu ningali geulisna rupa gitu kan. Asik. Tapi istilah nama rasakan oleh kita cocok enggaknya. Asik. Itu kita ngobrol jodoh loh itu malah. Itu ya berkaitan juga dengan intuisi tempat juga. Oke. Menurut betul. Kita memang tadi itu Gunung Kunci itu tempat yang super buat kita. Nah, tapi setelah kita rasakan ya ternyata memang ya belum sesuai dengan kita. Gitu. Ya, jadi itu. Keren loh. Langga tambahkan ya. Jadi teman-teman nanti kan kita jelajah juga Gunung Kunci. Jadi kan kalau kita pikir secara logika langga gitu ya. Kalau dibuat benteng pertahanan mungkin saja, tapi tidak. Apa yang perlu dipertahankan pertama, kemudian juga atau dirempuk titik-titik gede atau gampang masuk ke Gunung Kunci sebetulnya loh. Betul. Jadi dengan kondisi yang memang terbuka sebetulnya udah pendek terbuka. Berarti sebenarnya bukan untuk hanya sebatas benteng pertahanan. Jadi kan ada beberapa hal yang memang nggak kita bisa baca dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mengartikannya. Jadi itu suatu situs peninggalan sejarah yang perlu kita jaga dan perlu kita rawat agar bisa menjadi kebanggaan bagi kita semua. Khususnya masyarakat Sumedang. Khususnya masyarakat Sumedang karena Gunung Kunci itu satu dari kurang lebih 30 ya. Dari 31 dari 30 yang ada di Jawa Barat yang kemungkinan. Indonesia menjadi taman hutan raya yang disebut saja paling strategis tempatnya karena kita di tengah kota juga. Jadi Gunung Kunci dan Palasari itu satu bagian yang sama, jadi satu rumah tangga. Jadi teman-teman bisa berjalan santai, studi tour tentang sejarah ya, khususnya sejarah. Karena kalau kita resapi setiap bangunan yang ada di Gunung Kunci itu syarat akan makna karena kita nggak nutup kemungkinan Langga meyakini itu bukan hanya benteng pertahanan loh, Pak. Bukan. Ada unsur-unsur yang lain. Jadi yang lebih luar biasa yang mungkin kalau secara Langga lihat ini adalah sebut saja benteng pertahanan atau juga bisa disebut penjara atau juga bisa disebut dan lain semacamnya. Tapi bagi Langga ada sesuatu hal yang lebih luar biasa dari hanya sebatas apa yang dilihat. Itu karena memang kenapa kunci, dan itu menjadi hal yang luar biasa gitu ya. Jadi amazing sekali. Maka dari itu sebagai teman-teman semua mari kita jaga Gunung Kunci sebagai salah satu aset budaya, warisan budaya, wisata juga yang notabene-nya luar biasa di Sumedang. Iya betul. Tuh keren luar biasa sekali. Tapi ya gini loh, di samping Sambung Rasa, kemudian juga Gunung Kunci dan lain-lain. Paling pertama selain dari penampakan, apa hal yang membuat mungkin pernah merasa ketakutan nggak ketika di lapangan dengan teman-teman? Kalau ketakutannya pasti ada gitu kan. Karena ketakutan itu ya bagian daripada energi kita itu rendah gitu. Seperti itu. Jadi ya, supaya kita tidak takut ya perkuat energi kita, keyakinan kita, keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah gitu. Oke, luar dan biasa. Kita juga tidak boleh lupa gitu meminta izin kepada ya yang punya tempat di sana gitu kan. Kalau misalkan di situ ada sebuah situs ya kita harus izin dulu ke Kuncen gitu. Ke Kuncen terlebih dahulu bisa dipakai atau tidak gitu kan. Karena seringkali ya terjadi yang namanya nanti itu ya tidak diizinkan. Ya. Istilahnya mah mau sampai kamu musibah teh kan itu harus minta tanggung jawab bersama gitu. Makanya tong sagawaya, tong sakabisa lah gitu ya. Teman-teman juga harus kita menghormati yang punya tempat.
Kita saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga juga. Karena sekali lagi teman-teman ya, kalau kita bicara tentang mistis, kalian akan berhubungan dengan jatuh terus ya. Teman-teman akan berhubungan dengan yang namanya hal yang tidak wujud, yang tidak waragat seperti inilah. Jadi dalam bentuk hal-hal yang kasat mata. Luar biasa tepenangan buat Ancep. Jadi tadi itu bukan non kabur tenjau kasamaran nase, tapi kabur tenjau kasamaran tinggal. Buat tenjau. Jadi panenjauan orang tadi seperti gulis gunung. Nah, gunung itu ya indah buat kita, tetapi setelah kita dekat dengan gunung tersebut, ternyata seperti ini gitu. Jadi dari sini kita mungkin bisa melihat gunung kunci seperti A, B, dan C. Tapi kalau teman-teman menggunakan hal-hal yang lain sebetulnya mah ada hal yang bisa kita ambil khususnya dalam bidang keilmuan ya. Keilmuan, sejarah, cipta karya, kemudian juga hal-hal lain yang memang notabene-nya bisa menjadi salah satu warisan dari leluhur kita kepada kita. Jadi tinggal bagaimana kita menyikapinya, menerjemahkannya, dan menjadikan kebanggaan dan perlu diingat untuk selalu dijaga dan dirawat ya. Betul ya. Itu merupakan salah satu warisan leluhur kita di Sumedang. Ya, terutama itu kan dibangunnya itu sekitar 1913 dan beresnya itu 1917. Luar biasa. Itu kemungkinan sejak ketika pemerintahan Bupati Sumedang yaitu Pangeran Ari Surya Atmaja. Luar biasa. Yang dijuluki dengan Pangeran Mekah. Luar biasa. Tahu sejarahnya juga? Ya, kan Pangeran Mekah itu ya salah satu bupati di Sumedang itu kan. Yang wafatnya itu di Mekah sekitar tahun, kalau nggak salah itu sekitar tahun 1921-an gitu. Mantap. Itu Langga sendiri nggak tahu loh. Itu luar biasa Ancep. Beliau tahu sejarah yang luar biasa tentang Sumedang. Malu loh Langga serangan apa? Yang luar biasa gitu kan. Luar biasa. Tapi kalau kita bicara hal-hal lain, artinya kan Langga mah gini loh, Wak. Percaya terpercayanya kan percaya memang ada, cuman kan asa kumaha gitunya. Alam kritis Langga menjawab bahwa asa sama mungkin lah gitu ta. Tapi dah itu nyata, itu ada gitu ta. Luar biasa. Pengalaman paling lucu ketika Explora. Paling lucu? Ya. Ya paling lucu mah banyak gitu kan. Ya karena yang seperti itu makhluk gaib itu kan ya bisa merupakan hal apa saja. Terkadang yang menipu kita juga bisa gitu kan. Jadi kita memang ya harus hati-hati juga kalau berhadapan memang dengan hal-hal yang bersifat gaib gitu. Ya, terutama ya kalau kita ke lapangan lah, ke explore gitu kan. Ya kita harus survei dulu ke tempat tersebut lah sebelum kita melaksanakan yang namanya ya syuting di sana. Karena ya tidak sembarangan gitu kan. Ya termasuk nanti itu mungkin ada yang ikut ke rumah kita gitu kan. Seperti itu. Amazing. Oh boleh nanti Langga ikut Explora? Ya boleh juga lah. Siap. Kapan terdekat Explora? Ya nanti kita kondisikan dulu waktunya gitu kan. Siap. Dan kan juga mungkin anggotanya karena kan ya sebagian terutama sebagian besar ya sudah pada bekerja gitu kan, sekarang itu bekerja di luar kota terutama dan mencari kesibukan lain. Siap. Jadi spesial dari Sambung Rasa kita mau nanti kita explore ya, kita explore di dayanya nantilah untuk jadwal dan semacam nanti kita kembali kepada teman-teman semua, kepada tim semua. Jadi kita mau nyobain malam-malam jalan-jalan gitu. Itu paling jauh tuh kemana pernah? Paling kita itu ya di Jalan Lingkar Timur Waduk Jati Gede gitu. Oh lumayan jauh. Dan juga kemarin itu ya di Jati Pareket itu di mana? Di daerah Majalengka, Kertajati. Kertajati ya, luar biasa. Yang sekarang itu memang sedang viral gitu kan, karena itu ya sebuah pohon memang yang menjadi ikon masyarakat Desa Kertajati yang berada di Dusun Babakan Cuyu gitu kan. Mungkin itu termasuk Desa Babakan, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Luar biasa. Jadi dulu kan Langga apal itu Kertajati itu kan bandara ya. Plus juga Langga punya uak di sana, uak ade. Dan ya istilahnya mah can nyeritakeun tepi kadinya gitu tentang sejarah dari Majalengka khususnya Kertajati. Cuman Langga juga baru lihat loh di YouTube-nya Ancep, teman-teman nanti bisa ke YouTube-nya Ancep mampir dan juga subscribe juga.
Pohon yang nggak bisa dipindahkan ya? Pohon yang tidak bisa dipindahkan, yang berada di desa Babakan, kalau saya itu Dusun Babakan Cuyu, Desa Babakan, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Gitu kan. Itu benar-benar nggak bisa dipindahkan berarti ya? Atau memang oleh masyarakat juga kalau misalnya ada pembangunan untuk dihindari? Ya katanya kan ini menurut kata cerita dari orang tersebut, karena kan ya saya sendiri itu tidak melihat secara langsung. Nah katanya itu ketika bulldozer itu mau merobohkan pohon tersebut dengan menggunakan sebuah beko, si beko itu tiba-tiba mati gitu kan. Nah, dan kemudian ketika beko itu tiba-tiba mati, terus-menerus mati gitu kan, sampai kemudian ada yang kesurupan gitu kan, ketika mau memindahkan pohon tersebut, mau membulldozer pohon tersebut, menembangkan ya. Nah, maka pohon itu sekarang itu untuk sementara, dan mungkin kalau ini tidak ada kesepakatan dengan para sesepuh di sana gitu, dan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan setempat, ya mungkin si pohon tersebut ya akan dibiarkan seperti itu gitu kan, berada di tengah-tengah jalan gitu. Luar biasa. Nah, jadi ini memang salah satunya itu untuk pelebaran jalan menuju Bandara Internasional Jawa Barat yang berada di Kertajati, Majalengka. BJB ya? Nah, dan juga di Sumedang juga itu ada ya, di Dusun Karamat, itu Dusun Karamat, Desa Cigintung, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang juga, memang itu ada situs juga yang bernama Situs Karamat, gitu kan. Itu juga berada di Jalan Lingkar Utara Proyek Bendungan Jati Gede. Itu yang dulunya itu digunakan untuk mengangkut material batu dari Gunung Julang atau Gunung Karang menuju Jati Gede, menuju Waduk Jati Gede. Jadi batunya itu dibawa dari Gunung Julang atau Gunung Karang di sana itu, kemudian diangkut menuju Jati Gede. Nah, kemudian melewati yang namanya Dusun Karamat, di mana di Dusun Karamat itu ada yang namanya Situs Karamat. Nah, kemudian si beko ketika akan ya dibuat jalan gitu kan, karena jalan situs itu berada di tengah-tengah jalan. Nah, ketika akan dibongkar, akan dipindahkan dan akan dibongkar, entah kenapa si beko tersebut tiba-tiba mati. Dan menurut kata orang juga, cerita dari masyarakat setempat, nah ketika beko tersebut ya mengenai batu, ya seperti serpihan batunya itu mengenai pekerja tersebut gitu. Pekerja beko tersebut. Nah, kemudian katanya si yang operator bekonya itu ya meninggal terkena serpihan batu. Dan juga pernah ada kisah kan, di mana ada teman gitu kan dari Dusun Karamat di sana itu, yang sekolah di SD Bantar Jambai itu ketika kecil, dia itu ketika SD di SDN Bantar Jambai itu menaiki pohon di sana itu kan ada pohon beringin dan pohon jati. Ya, ada menaiki pohon yang ada di sana di Situs Karamat, ketika turun ya, dia itu kesurupan gitu kan. Kesurupannya mungkin ya di sana itu ada energi memang yang cukup besar ya, sehingga juga di sini itu ya dibuat jalan melingkar. Jadi kalau kita melihat ada bundaran itu di tengah-tengah kota, tapi di Situs Karamat di Jalan Lingkar Utara Proyek Bendungan Jati Gede itu menuju objek wisata Cisema atau Buricak Burinong atau objek wisata Puncak Damar, itu berada di pertigaan objek wisata Cisema, objek wisata Puncak Damar, dan objek wisata Kampung Buricak Burinong. Di sana itu memang kita menemukan sebuah bundaran yang ada di pedesaan di Dusun Karamat, Desa Cigintung, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang. Ya, di mana itu ada situs memang yang tidak bisa dipindahkan ketika ada pelebaran jalan menuju Gunung Julang gitu kan, menuju material batu yang ada di Gunung Julang. Tapi sekarang itu ya sekarang itu ya mulai diperbaiki lah jalan lingkar utaranya, baru setengahnya sampai Dusun Pajagan, sampai Desa Pajagan sudah Pati, Cisasa kalau baru sampai Cisasa kalau nggak salah itu. Ya mudah-mudahan nanti itu sampai ke daerah Pasir Ringgik atau juga sampai ke Dusun Pertigaan itu tadi di daerah Cisema gitu kan, itu untuk mempermudah akses menuju ya objek-objek wisata yang ada di pesisir Bendungan Jati Gede. Oke. Amazing loh. Lah nggak sendiri nggak tahu sejarah nalo dan
sampaikan secara detail, lengkap dan informatif sekali, luar biasa. Tepuk tangan buat Ancep. Itu merupakan salah satu sejarah khususnya bagi kita ya. Sebagai seorang Sumedang yang mana kita harus tahu minimal tahu mengenal dan juga nantinya kita harus bisa menjaga dan merawat bagaimana warisan budaya kita tetap ada hingga nanti anak cucu kita ya, supaya tetap ada. Jadi hindari untuk hanya sampai pada kita. Anak cucu kita juga harus tahu tentang bagaimana sejarah dari Sumedang dan juga objek wisata dan juga peninggalan leluhur kita di Sumedang. Luar biasa. Thank you ya. Luar biasa telah berbagi cerita di ngobrol. Karena mungkin durasi ya. Durasi gitu kan. Karena udah 40 menit loh. Tegaras ya. Udah 40 menit lagi kita ngobrol di sini. Ada nggak yang ingin kita closing statement Ya, apa yang ingin sampaikan pada teman-teman di Sambung Rasa? Ya, kita itu ya sering kali memang ya ada perbedaan, ada hambatan, ada tantangan gitu kan. Ya, kita itu memang harus hadapi segala tantangan dan hambatan kita. Karena tantangan dan hambatan itu yaitu sebuah ujian ya untuk kita itu mencapai kesuksesan. Luar biasa. Buat anak dan istri ya, luar biasa. Ya, tetap semangat juga lah. Pasti ya godaan, tantangan dan hambatan juga selalu ada. Ya, gitu. pasti ya. Kita harus hadapi secara bersama. Siapa biasa? Istrinya namanya siapa? Langah Hampura belum? Nanti ada lah itu. Luar biasa. Ini buat Teteh istri Ancep, mohon maaf. Perkenalkan nama saya Langah, kita belum pernah ketemu, jadi Langah sendiri nggak tahu loh anak aku juga istri ya. Dulu kan Langah pernah main ke Cisitu itu nginep di adik ya. Ada klinik dokter apa? Sekarang itu ya masih jeda dulu lah. Jeda dulu. Kita istirahat dulu. Jadi kemarin lagi ngambil spesialis ya. Dia luar biasa. Ada bisnis nggak? Ya bisnis itu ya pasti akan ya selalu ada bisnis mah gitu kan. Tapi ya bisnis mau the next ya. Selanjutnya aja lah kalau bisnis mah. Luar biasa teman-teman, ingin kepoin Ancep, ingin ngobrol dengan Ancep, teman-teman nanti bisa ngobrol langsung untuk media sosial dan juga alamat dan juga untuk nomor HP nanti dicantumkan di kolom deskripsi. Teman-teman bisa langsung ngobrol dengan Ancep, luar biasa. Kalau nomor HP privasi. Ya kalau mau itulah tahu channel Sambung Rasa aja lah. Sambung Rasa aja lah nanti linknya disampaikan di kolom deskripsi. Turun luar biasa telah ada di Langga di ngobrol pada hari ini. Terima kasih telah mendukung Langga Cari Mertua dan Langga Balik Kanan. Luar biasa. Dan semoga kita bisa ngobrol dengan orang-orang yang luar biasa di the next season selanjutnya. Hatur thank you luar biasa teman-teman. Terima kasih telah menonton. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Turun di sana.